Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku para petani dimanapun panjenengan semua berada. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kelancaran rezeki dan juga kesehatan ya. Amin Allahumma amin. Pada sore hari ini saya sedang berada di lahan milik teman petani saya, namanya Bapak Burhanuddin. Lahan ini berada di Desa Bocor dan total luasan wilayah yang ditanam ini sekitar 100 ubin ya. Nggak tahu mungkin di tempat lain itu namanya apa, kalau di sini kan satuannya ubin. Ini total luasannya 100 ubin. Kalau untuk populasi tanaman itu sekitar 2200 pohon. Dan ini sedang melakukan petikan yang ke-16 dan masih mendapatkan hasil sekitar 6 kintal ya. Masih mendapatkan hasil sekitar 6 kintal. Dan pada video ini nanti mungkin pada intinya kita akan sedikit membahas tutorial atau cara yang biasa saya gunakan untuk melakukan olah lahan atau persiapan lahan ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tersebut, mungkin saya ingin sedikit membahas ataupun berkomentar terhadap komentar dari teman-teman petani pada video sebelumnya yang mengatakan bahwa video saya itu apa ya, ngomongnya itu belibet atau tidak teratur. Jadi saya nggak sakit hati lur, maunya nggak apa-apa, masalah itu adalah suatu bentuk kritik ya. Karena memang kan pada basicnya saya itu petani lur. Saya basicnya itu petani dan ingin mencoba berbagi pengalaman lah, mencoba berbagi pengalaman seputar bidang pertanian. Jadi kan memang bukan basicnya konten kreator ya. Konten kreator apa namanya itu yang buat yang tukang upload video itu. Ya karena bukan basicnya konten kreator, jadi ya tetap bahasanya itu seadanya lur. Tapi ya mungkin harapan saya ya dengan bahasa yang seadanya ini, yang belibet ini, tetap apa yang saya maksud atau apa yang ingin saya sampaikan semoga dapat dipahami ya lur. Mohon maaf ya lur karena mungkin bahasanya ini belum belum tertata dan masih mobat mabit. Dan kemarin juga ada yang ada yang berkomentar kosakatanya itu kurang gampang dipahami ya. Mohon maaf lur, ini ke depan semoga dapat diperbaiki ya. Ini sambil upload video sambil mencoba berbahasa yang mudah dimengerti ya lur. Mohon maaf ya. Nah, pada video kali ini untuk selanjutnya saya ingin berbagi tips atau cara untuk mengolah lahan yang baik sehingga nanti setelah ditanami itu tidak mengalami banyak kendala ataupun penyakit ya. Oke, kita mulai aja lur. Kita bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk persiapan lahan ya lur, untuk persiapan lahan itu menurutku ya lur, kalau dalam bertanam atau bertani itu ya, kalau berbicara penting apa tidak sih itu persiapan lahan, menurutku itu salah satu kunci utama ya lur. Salah satu kunci utama yang akan menentukan nanti perawatan kedepannya itu kita seperti apa, mau seperti apa, pupuk apa yang kita mau gunakan. Terus kita bisa memprediksi ini nanti hama ataupun penyakit yang datang itu apa saja, itu bisa diprediksi atau bisa diminimalisir ya, bisa diminimalisir dengan proses pengolahan lahan yang baik. Nah, untuk yang pertama ya lur, ini yang biasa saya terapkan ya lur. Yang pertama itu tanah harus steril dulu ya lur. Oke, kita mulai dari awal sebelum lahan itu dikultivator atau dirotari. Itu kalau kita langsung berbicara pada ukuran ya lur, ini kita berbicara pada ukuran nih. Ini luasnya kan 100 ubin ya. Kalau ini dulu awal sebelum dikultivator itu sudah ditabur pupuk kandang yang sudah difermentasi ya. Tegaris bawahi, yang sudah difermentasi wajib. Karena apa wajib difermentasi? Kalau tidak difermentasi itu banyak bakteri baik dan juga banyak bakteri jahat. Artinya dia belum terseleksi ya. Jadi dalam pupuk kandang tersebut dia masih banyak penyakit lah. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya lur. Nah, untuk mengurangi perkembangbiakan dari bakteri-bakteri jahat ya lur, itu aku selalu wajib melakukan fermentasi lah. Untuk proses fermentasi teman-teman bisa tonton lah video-video lainnya yang mungkin sudah ada, karena nanti kalau dibahas di sini mungkin terlalu panjang ya lur. Nah, yang pertama itu kita tabur
pupuk kandang kalau dulu ini menggunakan kohe ayam ya. Kohe ayam sudah difermentasi. Ini total dari 100 ubin ini ada 100 karung atau 100 sak ya. 100 sak ini diratakan ya di atas tanah itu sampai merata semua. Setelah itu baru kultivator masuk atau rotari ya. Jadi di apa namanya ya diolah di rotari itu supaya tanahnya sama pupuknya itu bercampur semua. Setelah merata itu baru masuk tahap pengguludan ya lur, baru masak tahap pengguludan atau pembuatan bedengan. Oke ya, proses pertama sudah, sekarang masuk proses pembuatan guludan. Jadi pertama seperti ini lur. Nah ini kan guludan ya. Ini guludan pada awal-awal setelah masuk proses rotari, ini guludan dinaikkan setinggi ya mungkin sekitar 5 atau 10 cm lah. Kalau di sini itu namanya satu cangkul atau naik satu cangkul. Itu kan artinya dia sudah jadi guludan setengah ya. Kalau di sini namanya guludan setengah jadi. Nah, setelah guludan itu masuk di fase setengah jadi itu baru di atasnya. Kalau di sini ya lur, ini bebas ya, mungkin teman-teman nanti bisa pakai atau enggak ya. Kalau aku tuh biasanya pakai, kadang enggak. Ini sebenarnya opsional lah ya, atau pilihan. Jadi setelah guludan setengah jadi itu di atasnya biasanya untuk 100 ubin aku tabur pertama ya. Pertama tak tabur Ponska ya, Ponska yang subsidi itu di sini harganya 115.000. Nah itu ditabur untuk ukuran 100 ubin ini. Total yang dipakai itu 2 karung atau 100 kg ya, ditabur secara merata di atas guludan. Nah untuk setelah itu biasanya kadang tak tambahi, kadang enggak. Itu biasanya tak tambahi unsur fosfat ya lur. Untuk unsur fosfat ini bisa didapat pada SP26, pada Vertipos, pada Unipos lah. Pokoknya merek dagang teman-teman bisa cari sendiri lah, yang paling murah atau yang mungkin yang paling mudah didapat. Nah itu setelah masuk itu setelah ditabur fosfat itu totalnya ya, kita belum bicara total tadi, total ukuran kilogramnya untuk fosfat itu biasanya 50 kg ya, atau setengah dari pupuk NPK yang ditabur. Nah untuk yang paling atas biasanya tutup dulu lur. Jadi di atas pupuk dasar atau pupuk pabrik tadi tutup dulu satu cangkul. Setelah ditutup secara merata baru masuk namanya kapur pertanian atau kapur dolomit ya lur. Kapur dolomit ini enggak perlu banyak-banyak, cukup 2 karung aja, 2 karung untuk 100 ubin. Nah ditabur di atasnya secara merata. Gunanya apa sih pupuk dolomit ini? Dia untuk menjaga pH ya lur, biar pH nya itu enggak gampang ngedrop. Terutama di musim sekarang kan ini musim hujan ya lur, musim hujan ini pH gampang ngedrop. Sehingga kalau pH ngedrop itu nanti penyerapan nutrisi itu kurang maksimal lah. Selain dari penyerapan nutrisi yang kurang maksimal, biasanya itu banyak patogen atau penyakit yang mudah datang ya. Banyak patogen atau penyakit, terus hama-hama juga gampang masuk karena pH-nya nggak stabil. Terus ya pokoknya itulah, kalau bisa tabur dolomit ya lur. Nah itu kan proses terakhir itu tabur dolomit lah, baru kita selesaikan proses guludan. Proses yang paling terakhir itu ditutup dengan tanah semuanya sampai merata sambil dirapikan guludannya. Nah setelah guludan rapi itu biasanya kalau aku pribadi itu nggak langsung tertutup mulsa lur, nggak langsung tertutup. Biasanya itu selisih 2 hari setelah guludan jadi itu baru tertutup. Nah untuk 2 hari ini kita manfaatkan untuk memberikan agen hayati seperti trichoderma atau asam humat, kita bisa semprotkan ya lur. Kalau untuk 100 ubin itu aku biasanya menggunakan cukup 2 kali tangki yang 16 liter ya. Artinya berarti kan dalam 100 ubin ini butuh sekitar 32 liter. Aplikasinya secara disemprot lur. Pakai semprot yang tangki sprayer itu 16 liter, disemprotkan secara merata 2 tangki itu cukup. Untuk campurannya teman-teman bisa lihat pada kemasan aja lah ya. Pada kemasan produk tersebut bisa dilihat kan itu udah ada aturannya. Nah setelah disemprot agen hayati tersebut, baru setelah selisih 2 hari itu kita tutup mulsa ya lur. Nah gunanya apa sih? Itu tadi yang kita aplikasikan yang terakhir itu seperti trichoderma. Nah trichoderma ini bersifat sebagai apa ya, sebagai jamur baik apa ya ya pokoknya intinya trichoderma ini bersifat untuk memerangi jamur-jamur yang jahat ya lur. Bahasanya ini mohon maaf lur, aku kadang menerjemahkannya itu sulit. Untuk teorinya paham, tapi kan untuk berbicara agar mudah dimengerti aku itu memang mengalami kesulitan mohon maaf ya lur.
Nah, mungkin sepertinya seperti itulah sistem kerja dari Tiko Dharma. Mungkin teman-teman bisa lihat pada YouTube lah, atau channel-channel yang lain yang mungkin lebih mudah dimengerti. Ya, intinya kita kan berbicara pada proses pembuatan lahan. Nah, oke, pembuatan lahan selesai, setelah disemprot itu selisih 2 hari kita tutup. Kita tutup itu biasanya nggak langsung tak kasih lubang, lur. Kita selama seminggu itu tak biarkan dulu lahannya, biarkan bakteri tersebut berkembang dulu agar tanahnya matang dulu. Mungkin selama ya kurang lebih minimal 5 hari lah. 5 hari baru kita kasih lubang. Kita kasih lubang baru bisa ditanami setelah 2 atau 3 hari dari awal dikasih lubang ya, lur, biar istilahnya ya tanahnya benar-benar matang lah. Nah, kalau berbicara pada proses persiapan lahan ya, lur, ini kadang justru yang paling mempengaruhi ya ini awal penyiapan lahan. Kalau awalnya udah nggak bagus, persiapan lahannya nggak matang, istilahnya persiapannya ini kurang trep lah. Kalau di sini kurang trep atau kurang maksimal, itu nanti imbasnya luar biasa, lur. Terutama di musim hujan seperti ini ya, biasanya banyak penyakit-penyakit yang mulai datang, seperti kalau pada cabai itu ada namanya antraknosa, ada namanya terus Phytophthora, ada layu bakteri, ada layu fusarium, pokoknya macam-macam, lur. Soalnya aku udah pernah coba kalau nggak pakai persiapan lahan itu gimana, kalau pakai persiapan lahan gimana, pokoknya bedanya itu jauh, lur. Dan juga nanti fungsi dari persiapan lahan ini kan tadi ada pupuk-pupuk dasar ya yang dari pabrikan itu. Nah, fungsinya dia untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ketika kita terlambat memberikan nutrisi susulan ya, atau nutrisi kotor. Itu kan kadang mungkin karena kesibukan jadi nggak sempat waktu untuk melakukan pemupukan. Nah, itu fungsi dari pupuk dasarnya untuk untuk cadangan lah. Oke, kita ke ujung sana, kita nanti akan membahas sedikit tentang sistem ataupun cara pemupukan di sini ya. Oke, kita sambil jalan, lur. Nah, ini tanamannya, lur. Ini sudah melakukan petik sebanyak 16 kali kalau nggak salah. Itu tadi di sana ada 3 orang lagi petik juga. Ini paling mungkin 4 kali 5 petik lagi ini udah di replanting. Udah diganti tanaman, mungkin ke depan ini mau tanam kacang. Nah, itu di sana orangnya, lur. Sambil jalan. Nah, ini timun. Nah, ini pupuknya. Nah, ini orangnya ini. Untuk proses pemupukan seperti ini ya. Waduh, nah pakai ini, lur. Jadi pupuk dicampur di sini semua. Untuk dosis dan pupuk yang digunakan tak sepil di lain video lah. Ini menggunakan di sini namanya jeneng apa ya? Impus. Kalau di sini namanya impus. Dari kan di sini ada 2 pengambilan ya, lur. Satu pengambilan dari sana untuk ngambil air bersihnya itu dari sumur. Nah, tak sepil kayak sumurnya nah. Ya, ngambil air bersih dari sana, terus masuk ke sini. Nanti di sini ada pompa air yang 2 ini itu. Terus input dari airnya itu satu dari untuk air bersih, yang kedua itu dibikin teh pengambilan buat pupuk. Jadi pupuk daduk di sini ya, ini 200 liter. Nah, dia masuk lewat lubang-lubang kecil ini. Kalau di sini namanya plastik apa ya? Apa sih ini malah? Ya, pakai selang drip lah. Pokoknya plastik seperti ini. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngocor satu-satu. Jadi bagaimana caranya waktu yang seharusnya kita untuk kerja 1 hari kita bisa selesaikan hanya waktu setengah jam pun itu nyantai, bisa sambil rokokan, bisa sambil nonton TikTok, atau bisa sambil nge-live lah, pokoknya ya nyantai lah. Nah, mungkin pada video kali ini kita cukupkan ya, lur. Kesel aku ini melaku loh. Oke, pada video kali ini mungkin saya cukupkan kembali. Mohon maaf, lur. Ya, tak ulang kembali dari awal video. Ini banyak bahasa yang belibet, dari awal sudah tak bahas. Dan mungkin ini saja, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.